dalam ketersambutan ini ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Pertama adalah kondisi pembangunan. Saya rasanya melihat pondok kita ini, karena ini adalah alhamdulillah yang saya syukuri itu adalah pembiayaannya insya Allah sangat selektif. Belum ada uang pemerintah masuk, belum ada uang partai yang masuk. Karena memang kita jaga ya. Itu kita jaga. Kalaupun ada orang partai ngasih, itu bukan karena menjelang pemilu, tapi karena memang mau memberikan. Kemudian berikutnya adalah kemarin waktu kita haul, yang ini kan belum ada ya Bu ya, keramiknya. Nah alhamdulillah kemarin sempat kita berhenti. Ternyata benar, niat dan lisan itu jadi doa Pak. Gara-gara kami bilang berhenti dulu, betul-betul berhenti. Ya, akhirnya kami rapat mendadak, semua eselon dipanggil. Akhirnya kita, gak usahlah berhenti, dilanjut. Lanjut lagi gitu. Nah, saya informasikan terbaru bahwa setelah kita pengurus bertemu bahwa pembangunan ini tidak di stop, maka tiba-tiba ada yang nyumbang 10 juta. Itu donatur kata Bunda Haja Mainah, yang mungkin malam ini beliau tidak bisa hadir karena berada di Surabaya dalam rangka zikir haul al-khidmah. Kemudian berikutnya dari MT Istiqomah, salah satu anggota kami Bu Erda, yang biasanya tiap bulan itu 2 kali kakaknya memberikan sumbangan. Nah akhirnya kemarin datang itu dilanjutkan bisa beli keramik. Sekarang toiletnya itu jangan salah masuk ya. Barusan tadi yang salah masuk. Untung saya nggak masuk di situ. Rupanya ibu-ibu. Yang sebelah sana, yang di pinggir itu untuk laki-laki Bu. Nanti dikasih kode lah ya. Kalau kelihatannya pakai rok berarti perempuan. Biasa begitu ya. Tapi nanti ibu kalau kesini lagi harus pandai bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Karena tak ada bahasa Indonesia Bu nanti. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Semua pelangnya tak ada bahasa Indonesia. Ya, kita mau jadi orang Arab sama orang bule. Nanti bahasa Arab, bahasa Inggris semua. Kemudian yang sebelah sini di balik dinding ini untuk perempuan. Itu agak luas. Kenapa tertutup ke dalam? Karena perempuan ada aurat yang tak boleh dilihat. Jadi itu agak ke dalam. Kemudian ada toilet yang satu itu adalah duduk, tidak jongkok. Tidak toilet syar'i namanya. Kalau yang syar'i itu yang jongkok. Itu karena pesanan dari jamaah kita, karena khawatir sering ada acara, ada di antara ibu-ibu yang lututnya sakit nggak bisa jongkok. Khawatir nanti dia terjadi sesuatu, maka kita siapkan toiletnya. Tapi ingat itu toilet bagi yang tidak sehat. Yang sehat jangan masuk di situ, karena yang sunnah itu jongkok. Kemudian sebenarnya kita sudah mau pindah Bu. Mudah-mudahan setelah acara ini mengerti dan paham bahwa ini lanjutannya ada 2 ruangan, ada 4 ruangan yang belum diselesaikan, yang membuat kita nggak pindah anak-anak. Pertama adalah ruangan kantor yang sebelah ini. Kemudian kantor yayasan sebelahnya itu 4 ruangan untuk guru, karena nanti gurunya tinggal di sini. Kalau ini selesai, maka akan pindah semua kegiatan di sini, termasuk majelis zikir dan majelis ilmu. Karena di rumah kami itu hari ini sudah mulai saya lihat enggak kondusif jalannya, sudah ramai. Dan kalau kita tidak mau mengganggu tetangga, walaupun itu kebaikan, khawatir kita berzikir ramai masa terganggu. Oleh karena itu nanti insya Allah kita pindahkan semua ke sini. Kemudian ini ada AC, itu nggak cukup dingin Bu. Nah oleh karena itu dari Singapura ada yang nyumbang 2, jadi nanti 3 AC. Nah nanti setelah ada AC-nya semua ruangan itu ditutup, tidak boleh dibuka lagi.
Nah, untuk mudah-mudahan nanti kalau kesini lagi hasilnya sudah terpasang semua. Nah, jadi saya alhamdulillah kelihatannya perkembangannya cukup baik. Kemudian yang terakhir bagian pembangunan itu jalan yang dari sini ya Pak Muslimin ya. Saya mewakili Pak Muslimin, dia takut katanya karena caleg. Itu dari sini sampai ke bawah itu sudah ada yang ngasih dana 97 juta ya. Dia yang nawarkan, Ustaz, apa yang saya bisa berikan yang paling bermanfaat? Saya bilang jalan, karena kalau ada acara kasihan jamaah yang bawa mobil. Karena rata-rata hari ini saya lihat jamaah sudah kaya semua, Bu. Rata-rata ada mobilnya. Saya tak lama lagi ganti mobil. Tapi jangan curiga, ini uang pondok kayaknya. Karena rezeki saya itu kasio, tahu kasio? Dikasih orang. Karena saya ngurus orang masalahnya. Jadi Allah itu maha adil. Siapa yang ngurus orang, rezekinya lewat orang. Nah kemudian berikutnya ini pagar kayak di Pak Muslimin ya. Karena kalau anak-anak mondok itu harus dipagar keliling karena dia tidak boleh keluar. Baik, barangkali itu yang terkait dengan pembangunan. Mudah-mudahan insya Allah. Oh ya, penjualan buku itu adalah buku yang kemarin itu dibedah, itu adalah hasil karya kami yang pertama, dan itu akan direvisi ulang, Bu. Revisi ulang itu tadi pagi saya sudah mulai menulis. Adalah ada syarahnya, penjelasannya. Karena kalau buku itu yang kemarin Istiqomah nggak hadir ya. Saya yakin kalau Ibu melihatnya pasti bilang begini pertama, wallahi ini kan cuma sesederhana ini, karena hanya bismillah kan. Nah tetapi yang hadir bedah buku kemarin pasti dia kagum. Oh ternyata basmalah itu ada rahasianya. Itulah tujuannya bedah buku. Alhamdulillah kemarin tadi pagi kami dihubungi, ada yang minta bedah buku di Legenda, mungkin di Masjid Al-Kafah dan di Khairunisa. Ya karena Pak Haji Dede mudah-mudahan ada waktunya Ustaz bisa. Bismillah. Nah revisi baru itu nanti adalah dalam rangka tujuannya agar yang tidak hadir dalam bedah buku itu dia bisa membaca keterangannya. Nah dan sepertinya nggak buku saku lagi, tapi sudah jadi buku. Nah ini yang perlu kami sampaikan, dan hasil penjualannya itu semuanya adalah diperuntukkan untuk pondok. Dan insya Allah itu bisa sudah digunakan Pak Muslimin uangnya. Nah dihubungi nanti istrinya Pak Muslimin bendahara ya Bu Suhaida, untuk digunakan uangnya sudah boleh, kecuali yang untuk modalnya itu karena akan dicetak ulang. Itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan buku itu. Kemudian kemarin katanya ada obrolan yang mungkin kami maklumi karena dia tidak paham. Pertama, ini dibeli ya kata. Ya dibelilah. Mau masuk surga tuh mahal, Bu. Ya, masuk toilet aja tertulis. Buang air kecil 2.000, mandi 5.000. Itu masuk toilet, ini masuk surga. Nah kemudian ada lagi yang bilang katanya 25.000, kok 30 jadinya. Nah saya mau klarifikasi, Bu. Klarifikasinya itu hasil musyawarah saya dengan sahabat surga yang menangani percetakannya. Kami sudah hitung, kami ingin dagang seperti Rasulullah. Rasulullah itu dagangnya tidak lebih 20% dari modal keuntungannya. Maka kemarin kami sepakat, karena ini pondok harus hati-hati, jangan menjual terlalu mahal. Nah setelah kami diskusi dengan pihak PKM As-Salam, dia bilang, Ustaz terlalu murah harganya, ini kan untuk pondok bukan untuk pribadi. Akhirnya diusulkan 35. Oke lah, supaya ini tidak terabaikan masukannya, maka saya ambil jalan tengah. Yang pihak As-Salam mengatakan 35, pihak dari kami Zikir Bismillah mengatakan 25, akhirnya kita ambil tengah-tengah, harganya 30. Jadi yang kemarin dengarkan informasi 25, iya betul, Bu. Lalu itu karena masukan dari tuan rumah, yaitu MT Raudatus Salam As-Salam PKM.
Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang 12.000 itu menjadi penerang di alam kuburan. Siapa yang sudah beli buku berarti dia sudah punya saham di pondok ini untuk mengalirkan pahala. Nah, yang belum beli itu ada di belakang ya, sudah disiapkan, ada tinggal beberapa lagi.